Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat serta cinta kasih-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami pribadi lepas pribadi hikmat daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukannya, agar kiranya apa yang disampaikan boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita untuk melakukan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 24 hingga 35. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita seperti petualangan, di mana setiap harinya kita sibuk mencari dan mengejar apa yang kita dambakan. Mulai dari hal-hal kecil, kita mencari, kita mengejar apa yang menjadi kebutuhan pokok kita, yaitu makanan. Kita bekerja untuk bisa makan. Hal besar yang kita dambakan juga, yaitu harta, jabatan. Hal itu kita kejar, hal itu kita butuhkan. Oleh sebab itu hidup kita adalah petualangan. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup, termaksud kita manusia. Jika kita tidak makan, kita lemas. Kita tidak dapat hidup. Oleh sebab itu, makanan sangatlah penting untuk kehidupan kita. Yesus pun tidak mengatakan bahwa makanan tidak penting. Kita dapat melihatnya melalui peristiwa di mana Yesus melakukan mukjizat. Mukjizat pada saat Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hal itu memang jika kita bayangkan tidak mungkin di luar logika manusia. Tetapi hal itu terjadi. Bahkan 5 roti dan 2 ikan itu tidak kurang. Tetapi lebih 12 bakul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di saat kita kesulitan, di saat kita diterpa badai, kita sering melupakan, kita sering mengabaikan berkat Tuhan yang telah dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sering sekali selalu mempertanyakan, di mana berkat untuk saya? Saya membutuhkan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats kita saat ini merupakan bagian lanjutan dari peristiwa mukjizat yang dilakukan Tuhan dengan memberi makan 5.000 orang. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu, sehingga mereka mencari Yesus sampai ke Kapernaum untuk mendengarkan percakapan, untuk mendengarkan penjelasan dari Yesus mengenai mukjizat yang telah dilakukannya. Terjadi percakapan tentang roti kehidupan, di mana saat orang banyak mencari Yesus mulai dari Kapernaum, dan mereka menemukan Yesus di seberang laut. Mereka heran dan bertanya kepada Yesus, mengapa Yesus ada di sana? Ternyata orang banyak itu belum juga sadar, belum juga memahami siapa Yesus. Mereka hanya menggunakan pandangan, mereka hanya menggunakan pikiran manusiawi saja. Lalu, apa yang Yesus katakan? Yesus bukannya menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus ingin menegaskan kepada orang banyak yang mencarinya. Karena Yesus telah mengetahui apa yang menjadi motif, apa yang menjadi tujuan mereka mencari Yesus pada saat itu. Apa yang menjadi tujuan orang banyak mencari Yesus? Yesus mengatakan bahwa kalian mencariku bukan untuk mengikut aku, tetapi untuk memenuhi kepentingan sesaat, kebutuhan jasmani, kebutuhan pokok, makanan berupa roti tadi.
Sudah banyak tanda-tanda yang Yesus lakukan. Sudah banyak tanda-tanda yang Yesus berikan. Ternyata orang banyak yang mencari Yesus masih gagal untuk mengerti apa maksud dari tanda yang diberikan oleh Yesus. Mereka hanya melihat roti menjadi pengenyang perut, tetapi tidak memaknai apa yang menjadi makna atas perbuatan yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan dan motivasi orang banyak mencari Yesus telah diketahui Yesus terlebih dahulu. Hanya karena sekedar makanan yang untuk memenuhi, yang untuk mengenyangkan perut mereka. Karena Yesus telah mengetahui motif itu, maka Yesus menolak permintaan orang banyak pada saat itu dengan cara yang halus. Yesus memerintah kepada orang banyak pada saat itu di ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Bekerja yang dimaksud Yesus dalam ayat ini yaitu bekerja dengan iman. Bekerja dengan iman. Tidak hanya sekedar bekerja dengan perbuatan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tetapi orang banyak ini masih tetap saja, masih selalu mempertanyakan di mana kemampuan Yesus untuk melakukan mukjizat itu. Mereka mempertanyakan kepada Yesus apa yang boleh mereka lakukan, apa yang dapat mereka lakukan untuk dapat menerima upah. Yesus menjawab, saudara-saudara, bahwa pekerjaan yang dikehendaki dari Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus memerintah orang banyak itu untuk percaya kepadanya, karena Yesus adalah utusan Allah. Mendengarkan jawaban Yesus, mereka mempertanyakan apa yang dapat Yesus perbuat untuk mereka lihat bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ternyata orang-orang banyak pada saat itu yang mencari Yesus, yang mengejar Yesus, tidak mengerti, tidak sadar bahwa hal-hal yang telah lampau dilakukan Yesus adalah suatu mukjizat. Mereka melupakan hal-hal yang lalu. Mukjizat yang dilakukan Tuhan memberi makan 5.000 orang. Bahkan orang banyak ini juga mempertanyakan di mana kekuasaan Yesus, karena didasari oleh pikiran mereka, oleh masa lalu mereka di mana bangsa Israel pada saat mereka berada di padang gurun, mereka mendapatkan mana yang turun dari surga. Maka apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Yesus menyanggah pernyataan mereka. Yesus menyanggah saat orang banyak itu membandingkan, mempertanyakan kekuasaan Yesus. Melalui ayat 33, Yesus menjelaskan bahwa roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup ke dunia. Secara jelas Yesus menjelaskan bahwa Yesus itulah roti yang dari Allah, roti yang turun dari surga yang memberikan hidup kepada dunia. Tetapi malah respon di ayat 34. Orang banyak mengatakan kepada Yesus, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Apakah pernyataan itu dengan sadar, dengan iman dikatakan oleh orang banyak kepada Yesus? Tidak. Justru pernyataan itu masih pada taraf makanan, masih dalam taraf kebutuhan mereka. Maka di ayat selanjutnya Yesus mengklaim dirinya. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti yang benar itu. Di ayat 35 Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Inilah jawaban Yesus, di mana roti yang hidup ini memberikan juga hidup yang kekal. Di saat kita datang, kita hidup di dalam Yesus, kita telah
hidup dan memperoleh kepuasan rohani kita. Di mana tadi orang-orang banyak yang mengikuti Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani, namun di ayat 35 Yesus ingin menjelaskan bahwa akulah roti hidup. Di mana roti hidup ini yang Yesus maksudkan adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita. Yesus adalah roti hidup yang memelihara kehidupan manusia. Yesus adalah roti hidup yang memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan manusia. Di mana di saat kita sibuk dengan mencari mengejar kebutuhan jasmani kita untuk mengenyangkan diri kita, kebutuhan diri kita untuk mencari kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Yang kisah ini bisa membawakan kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kisah ini berjudul Tongkat Ajaib. Jadi, saudara-saudara, di saat di sebuah desa ada seseorang yang memiliki tongkat ajaib, yang tongkat ini jika disentuhkan kepada benda, contohnya kepada Alkitab, nah Alkitab ini akan berubah menjadi emas. Saya sentuhkan kepada kuali akan menjadi emas. Sehingga banyak orang berbondong-bondong membawa peralatan, perabotan, seluruh benda-benda yang ada di rumah untuk dijadikan menjadi emas. Emas ini dapat dijual dengan mahal, tetapi setelah emas ini dijual dengan mahal, kita tidak merasa puas. Maka melihat keadaan itu, ada seorang anak muda di sebuah desa itu. Dia melihat rumah pemilik tongkat ajaib ini. Dia melihat dari pagi hingga sore. Sehingga pemilik tongkat ajaib ini bertanya kepada anak muda ini, "Anak muda, mengapa engkau tidak membawa satupun alatmu, perabotanmu untuk ubah menjadi emas?" Apa jawaban anak muda itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Dia menjawab, "Saya tidak mau tongkat ini mengubah salah satu perabotan saya menjadi emas." Lalu si pemilik tongkat bertanya kepada anak muda ini, "Apa yang engkau inginkan?" Lalu dia berkata, "Saya menginginkan tongkat ajaib itu." Di mana artinya tongkat ajaib ini dia butuhkan agar dia tidak kekurangan lagi, agar dia tidak merasakan kurang, agar dia tidak kembali lagi, agar dia tidak meminta lagi hal-hal yang menjadi kebutuhan jasmaninya. Dia meminta langsung tongkat ajaib itu, saudara-saudari. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi dari kisah ini? Dalam ilustrasi kisah ini, tongkat ajaib ini adalah Yesus itu sendiri. Kita bisa ibaratkan tongkat ini adalah Yesus itu sendiri. Lalu, benda-benda yang diubah menjadi emas, itulah berkat-berkat yang Yesus berikan kepada kita. Baik itu rumah, makanan, baju, uang, seluruhnya itu adalah berkat dari Tuhan. Maka, kita dapat mencontoh anak muda ini. Begitu bijaknya dia. Dia meminta langsung tongkat, yaitu Yesus itu sendiri untuknya, untuk dirinya, untuk dia miliki, agar dia tidak pernah kekurangan, baik jasmaninya maupun rohaninya. Karena dengan memiliki tongkat ini, dia bisa bersyukur untuk apa yang dia telah peroleh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka untuk menjadi perenungan kita, dari renungan kita hari ini, adalah jika kita hanya fokus pada berkat-berkat yang ingin kita terima, maka kita akan selalu kekurangan. Tetapi renungan ini, bacaan ini ingin mengingatkan kita bahwa yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita ingin memiliki roti kehidupan itu, Yesus itu sendiri, agar kita tidak kekurangan secara jasmani dan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Yesus harapkan kepada kita. Kita tidak hanya mau berkat itu, tapi Yesus mau mengharapkan kita percaya pada pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita merasa cukup karena Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki, yang kita harapkan, dan yang kita dambakan. Semoga Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.